Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang upah hidup takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab begitu banyak kali firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya harus hidup takut akan Dia. Firman Allah menuntut supaya umat-umatnya hidup takut akan Dia. Satu kali ada orang yang mengomentari topik renungan atau video renungan di dalam channel ini saudara. Mereka berkata, untuk apa takut akan Tuhan? Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Dengar saudara, firman Allah yang menegaskan bahwa kita harus hidup takut akan Dia. Firman Allah yang menuntut kita untuk hidup takut akan Dia. Nah, hanya persepsi kita harus benar. Takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Takut akan Tuhan itu maksudnya bukan berarti kita takut dan lari daripada Tuhan. Makin kita takut akan Tuhan, harusnya kita makin dekat kepada Tuhan. Karena takut, kalau bagi saya, takut akan Tuhan itu adalah takut melakukan dosa. Takut akan Tuhan itu adalah hidup melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang setia beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan pendeta, iya. Takut akan teman segereja, iya. Atau segan, bisa dibilang segan. Atau lebih menghargai pendeta daripada Tuhan, itu banyak. Contohnya satu kali saudara, saya menekankan kepada para pelayan-pelayan di gereja saya bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan. Maka kita harus jaga kesehatannya, kita jaga supaya tubuh kita sehat dan kita bisa maksimal melayani Tuhan. Jadi saya berkata, kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, maka saudara tidak akan merokok. Dan saya menegaskan bahwa pelayan-pelayan itu apalagi. Dan kemudian ada seorang anak Tuhan yang saya libatkan untuk pelayanan saudara. Lalu kemudian melalui pemuritan dan akhirnya dia terlibat pelayanan karena dia berkata dia sudah bebas dari rokok. Tetapi ternyata satu kali saya datang kunjungan ke rumahnya. Waktu itu kalau tidak salah dalam event tahun baruan saudara, kami mau datang berkunjung ke rumahnya. Betapa kagetnya saya ketika saya datang dari jauh, saya sudah melihat dia sedang menjemur sesuatu di depan rumahnya sambil merokok. Waktu itu saya serba salah. Kalau saya tegur, mungkin dia tidak akan berani lagi ke gereja pun.
Kalau saya tidak tegur, dia hidup dalam kemunafikan. Jadi waktu itu aku datang dan tiba-tiba dia melihat saya. Saya dari tadi sebenarnya sudah melihat dia. Ketika dia melihat saya, saudara, dia langsung sembunyikan rokoknya di bawah kain. Bayangkan apa yang akan terjadi. Dia bisa terbakar, saudara. Jadi kenapa dia sembunyikan? Padahal dari tadi saya sudah tahu, dia pikir saya tidak tahu. Kenapa? Dia lebih takut lihat saya. Dia lebih segan, dia lebih menghormati saya daripada Tuhan. Seharusnya kalau dia lebih menghargai Tuhan, saya tidak lihat sebagai gembalanya, dia tidak akan melakukan itu karena dia pelayan Tuhan. Itu salah satu contoh, saudara. Tapi masih begitu banyak kali contoh perilaku orang-orang yang hidup beribadah tapi tidak benar-benar takut akan Tuhan. Kelihatannya semua baik tapi penuh dengan kemunafikan. Kelihatannya beribadah tapi masih berdukun dan sebagainya. Itu bukti-bukti tidak hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan hidup dalam dosa. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan akan makin dekat dan makin intim dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, saat ini tentang kehidupan takut akan Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita ini, dan saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-25, mulai ayat 12 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur yaitu Daud menegaskan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini satu tawaran bahwa siapa saja yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Artinya ada janji-janji yang Tuhan janjikan, persiapkan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan ini juga sebenarnya jadi perenungan ketika dikatakan siapakah yang takut akan Tuhan. Bagi konteks kita hari ini, kalau itu ditawarkan, masihkah ada orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan? Berapa banyakkah orang yang takut akan Tuhan? Artinya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu juga bagi konteks kita mengindikasikan sulitnya menemukan orang yang takut akan Dia. Tetapi saat ini, saudara, saya rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara benar-benar orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan paling tidak, kalau selama ini saudara tidak takut akan Tuhan, artinya saudara tidak benar-benar hidup melakukan kehendak Tuhan, saudara hidup bergelimang dosa. Hari ini setelah saudara mendengarkan renungan ini, mulailah ambil sikap untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak hidup dalam dosa, sehingga saudara makin intim dan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, ada janji Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, maka ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara. Itu yang perlu kita sadar, saudara. Terkadang situasi dan keadaan kehidupan kita membuat kita tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Kita kadang-kadang menjalani kehidupan kita berdasarkan logika kita. Ya, logika perlu, logika penting. Tetapi apakah saudara mau mengalami janji Tuhan atau tidak? Saya mau bertanya, mana lebih baik, perjuangan saudara atau janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Pasti jauh lebih baik janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Karena kalau saudara berjuang, dengar saudara, yang saudara perjuangkan pun, kalau saudara berhasil pun, belum tentu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saya sudah melihat begitu banyak orang, dia berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu, setelah itu dia peroleh itu menghancurkan hidupnya. Bayangkan, itu artinya bahwa dia berjuang untuk menghancurkan hidupnya. Tetapi kalau janji Tuhan, Tuhan tahu hari esok, Tuhan tahu masa depan, Tuhan tahu kekekalan. Artinya apa? Kalau sesuatu Dia janjikan bagi kita, itu berdasarkan kemahatauannya, dan tentu saja itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi,
yang kita anggap baik untuk kita peroleh hari esok itu belum tentu benar-benar sesuatu yang baik. Tapi kalau Tuhan anggap baik bagi kita hari esok, itu pasti yang terbaik karena Dia tahu hari esok. Kita saja sebagai orang tua, saudara, kita mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekalipun kita tidak tahu hari esok, tapi kita berpikir apa dan bagaimana melakukan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi Tuhan yang tahu hari esok dan berkuasa dan sanggup menyediakan apa saja yang terbaik bagi kita. Pasti Dia akan melakukan yang terbaik. Tetapi seringkali kita yang tidak percaya benar-benar bahwa Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik bagi kita, sehingga jalan kehidupan yang kita tempuh adalah jalan kehidupan di luar dari kehendak Tuhan, adalah jalan kehidupan yang tidak benar-benar takut akan Tuhan. Dan kalau kita tidak menjalani kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan, wajar saudara kalau hidup kita tidak mengalami janji Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar apa yang akan kita alami jika kita benar-benar hidup takut akan Tuhan. Apa janji Tuhan yang akan digenapi di dalam hidup kita? Dikatakan ayat yang ke-12 tadi, saudara, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Lalu janji pertama, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi janji Tuhan yang akan digenapi, yang pertama dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya berpikir saudara, bahwa yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah jalan yang benar. Bayangkan saudara, kita hidup hanya sekali, dan waktu kita hidup di dunia ini singkat. Bayangkan kalau kita hidup di jalan yang salah, makin jauh kita berjalan, makin jauh kita tersesat. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberitahukan jalan yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan menuntun orang tersebut di jalan yang benar, sehingga semakin jauh berjalan, semakin dekat kepada kehendak Tuhan. Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik di depan. Tapi kalau kita menempuh jalan yang salah, tentu saja kita akan makin jauh dari apa yang Tuhan sudah persiapkan, janji yang Tuhan sudah persiapkan. Tapi kalau Tuhan sudah mempersiapkan hari depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, dan kemudian Dia arahkan kita berjalan di jalan menuju kepada rancangan tersebut, maka kita akan makin dekat kepada rancangan-rancangan Tuhan. Maka kita akan mengalami rancangan Tuhan. Itulah yang akan dialami oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan menuntun dia, Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih, jalan menuju kepada kekekalan, jalan menuju kepada janji-janji Tuhan digenapi, jalan menuju kepada kehendak Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun saudara langkah demi langkah, menunjukkan kepada saudara langkah demi langkah jalan mana yang harus saudara pilih di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara, janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup orang yang takut akan Dia. Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dia pilih menuju kepada rancangan Tuhan. Yang kedua saudara, janji Tuhan, orang itu ada di ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan menetap dalam kebahagiaan. Saudara tahu, saudara mengerti apa artinya menetap? Tetap di sana, di mana? Di dalam kebahagiaan. Artinya orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ada kebahagiaan sejati yang akan dia nikmati, yang akan dia alami, yang akan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dia menetap di dalam kebahagiaan. Saat umurnya masih muda, dia mengalami kebahagiaan. Saat dia umurnya makin berlanjut, setengah baya, dia mengalami kebahagiaan. Saat umurnya menjadi tua, di sana pun dia mengalami kebahagiaan. Itu yang banyak tidak dialami oleh manusia, saudara. Banyak orang di masa mudanya dia mengejar kebahagiaan, tapi di masa tuanya hancur-hancuran. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, di masa mudanya dia berbahagia.
Dalam perjalanan hidupnya dia berbahagia. Bahkan di masa tuanya pun dia berbahagia. Kenapa saudara? Karena firman Allah berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia menetap dalam kebahagiaan. Menetap di dalam kebahagiaan. Dan saudara, buktinya dia akan menetap di dalam kebahagiaan. Di ayat 13 bagian B di sana dikatakan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya juga akan diberkati. Bahkan mereka menjadi pewaris bumi. Artinya mereka diberkati luar biasa, saudara. Bukankah itu kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan yang luar biasa melihat anak-anak cucu kita berhasil? Saya sering berkata, saudara, bahwa orang yang paling malang dalam hidup ini adalah di mana anak-anaknya mengalami kehancuran. Sehingga di masa tuanya dia melihat anak-anak yang ada dalam kehancuran, terikat narkoba, jadi premanisme, jadi gelandangan, hidup menyusahi orang lain. Bayangkan kalau anak saudara yang seperti itu. Dan di masa tua saudara, itu yang akan saudara hadapi, itu yang akan saudara lihat. Betapa menyedihkannya hidup yang seperti itu, saudara. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan akan melihat anak cucunya diberkati, sehingga di masa tuanya pun mereka akan berbahagia karena mereka akan menyaksikan anak-anaknya diberkati. Itu sebabnya saudara, takutlah akan Tuhan. Karena kalau saudara hidup takut akan Tuhan, bukan hanya saudara diberkati dan saudara berbahagia, tetapi anak-anak saudara juga akan diberkati. Ketika saudara hidup takut akan Tuhan, dan saudara akan tetap berbahagia ketika di masa tua saudara melihat anak-anak saudara diberkati. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan, dan ajarkan juga kepada anak-anak saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, saudara. Lalu yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia ada di ayat 14, di mana di sana dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan di perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Lihat saudara, bahwa orang yang takut akan Dia, orang itu, kepada orang itu Tuhan bergaul karib. Itu yang dari tadi saya berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan seharusnya makin dekat dengan Tuhan. Salah persepsi orang yang berkata di kolom komentar ketika mereka berkata bahwa untuk apa takut akan Tuhan, Dia Bapa yang baik, kita harus dekat dengan Dia. Iya, kita harus dekat dengan Dia. Dengan cara takut akan Tuhan lah kita akan makin dekat dengan Dia. Karena ketika kita takut akan dosa, artinya ketika kita tidak mau melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, takut melakukan dosa karena kita takut akan Tuhan, kita akan makin dekat dengan Tuhan. Karena janjinya yang ketiga, Tuhan bergaul karib dengan orang itu. Ketika orang itu hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan makin karib dengan dia, Tuhan makin dekat dengan dia, Tuhan makin intim dengan dia. Itu yang akan terjadi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Bahkan saudara, perjanjiannya diberitahukan kepada orang tersebut. Janji-janjinya dinyatakan bagi orang tersebut ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya semakin dekat dengan Tuhan. Adakah saudara yang saat ini mengalami hidup saudara gersang? Hidup saudara terasa jauh daripada Tuhan. Dengar saudara, kalau saudara rindu semakin dekat dengan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Takutlah melakukan dosa, tapi lakukanlah kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan bergaul karib dengan saudara. Saudara semakin intim dengan Tuhan dan saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Daud menegaskan bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang itu Tuhan memberikan kebahagiaan, dan orang itu akan melihat anak cucunya pun akan berhasil. Kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dan Tuhan menyatakan perjanjiannya. Saat ini saudara,
saya kembali mau menegaskan, hiduplah takut akan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara. Apapun situasinya, apapun keadaan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Ketika saudara takut akan Tuhan, saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup saudara, di mana Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Perjalanan hidup kita singkat, saudara. Kita hidup hanya sekali. Jangan sampai kita berjalan di jalan yang salah dan kita gagal hidup. Hiduplah di jalan yang benar. Bagaimana supaya kita bisa hidup di jalan yang benar? Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Dan alamilah kebahagiaan daripada Tuhan. Dan Dia akan menyatakan kebahagiaan itu ketika saudara takut akan Dia. Bahkan saudara akan melihat anak cucu saudara berhasil jika saudara takut akan Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kedekatan keintiman dengan Tuhan. Dan Dia akan menyatakan janjinya bagi kita. Apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Terapkan dalam hidup saudara untuk hidup takut akan Tuhan, yaitu takut melakukan dosa, tapi rindu melakukan kebenaran. Itulah hidup takut akan Tuhan. Dan raih janji firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, sebelumnya saya menegaskan, ambil komitmen untuk menerapkan janji firman Tuhan, untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau
juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.